Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tabungan sekolah senilai 400 juta rupiah tak kunjung bisa dicairkan. Puluhan orang tua siswa berdemo di SD Negeri Dharma Raja 2 Sumedang. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai di Cianjur tembus Rp140.000 per kilogram. Terbukti lakukan korupsi, mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana divonis 4 tahun penjara dan pencabutan hak politik selama 3 tahun. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai di Cianjur tembus Rp140.000 per kilogram. Meski dikeluhkan pembeli, kenaikan harga cabai membawa angin segar bagi petani cabai di Purwakarta. Keuntungan itu dipakai untuk menutup kerugian akibat hama ulat yang menyerang tanaman cabai di musim hujan. Kenaikan harga cabai sangat tinggi jelang Natal dan Tahun Baru di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Cianjur. Di Pasar Muka Kota Cianjur, cabai Tanjung naik hingga harga Rp140.000 per kilogramnya. Kenaikan harga cabai ini berlangsung selama 2 minggu ke belakang. Melambungnya harga cabai dikeluhkan para pembeli. Itu segimana 23? Seperempat. Begitu. Sekarang 23. 23. Biasanya berapa, Ibu? Dulu mah berapa? 15 ya? Keberatan nggak? Ya lumayan juga. Harapannya gimana, Bu? Harapannya ya mudah-mudahan turun lagi. Tak hanya pembeli, pedagang juga mengeluh merosotnya omset hingga 20%. Bahkan ada beberapa pedagang yang memilih tak menjual cabai Tanjung karena harga dari pemasok cukup tinggi dan tak mau ambil resiko jika cabai tak laku dan membusuk. Kalau dari cabai itu resikonya tinggi sih, soalnya kan dari sananya gitu barangnya diangkutnya lewat itu, jadi ketumpuk-tumpuk gitu, suka banyak yang busuk gitu. Agak iya sih sebenarnya agak penurun gitu karena keberatan sih. Ini pasokannya kurang, terus belanja dikurangi lagi paling sedikit. Kenapa, Pak? Daya belinya? Daya beli kurang. Jadi nggak berani nyetok? Nggak berani nyetok. Sementara itu, naiknya harga cabai cukup membawa angin segar bagi para petani cabai di Purwakarta. Petani cabai di Desa Margasari, Pasawanan misalnya. Harga di tingkat petani seperti cabai merah keriting yang awalnya Rp25.000 kini naik menjadi Rp55.000 per kilogram. Begitupun cabai rawit merah yang awalnya Rp30.000 jadi Rp70.000 per kilogram. Namun kenaikan harga 2 kali lipat di tingkat petani ini juga tidak seutuhnya menguntungkan karena para petani juga tengah dihadapi serangan hama ulat yang datang di musim hujan. Mereka berharap harga cabai yang tinggi bisa menutupi kerugian tersebut. Digigit ulat langsung busuk. Nular nggak, Pak, yang lain? Hanya nular itu. Dengan naiknya harga cabai sekarang berarti pendapatan bertambah? Yang bertambah ya kan. Untuk menekan serangan hama ulat, penyemprotan dengan insektisida dilakukan pada tanaman cabai 2 kali dalam sepekan. Selain itu, cabai yang terserang hama juga dipetik untuk dikumpulkan dan dibuang agar hama ulat tidak semakin menyebar. Zainal Arifin, Rendra Gozali melaporkan dari Purwakarta dan Cianjur. Kasus COVID-19 kembali meningkat di Indonesia, mendorong Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengimbau masyarakat dan para pelaku pariwisata untuk menerapkan protokol kesehatan di masa libur Natal dan Tahun Baru. Kenaikan COVID-19 di Indonesia akhir-akhir ini direspon Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf. Apalagi tak lama lagi masuk masa libur Natal dan Tahun Baru yang memicu tingginya aktivitas dan interaksi masyarakat untuk berlibur. Menparekraf meminta destinasi wisata bisa kembali menerapkan pedoman protokol kesehatan karena diperkirakan ada 107 juta pergerakan masyarakat untuk berwisata. Pemerintah pun menghimbau warga untuk menjaga prokes saat berlibur. Persiapan libur Nataru adalah dianjurkan bagi masyarakat yang berlibur Nataru untuk waspada, menggunakan masker, menjaga kesehatan, memastikan bahwa liburan Nataru itu aman, nyaman, dan menyenangkan. Kemenparekraf juga mengimbau masyarakat untuk tidak menghabiskan masa libur Nataru dengan berpergian ke luar negeri.
karena kasus COVID-19 di negara tetangga jauh lebih tinggi. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Terdakwa mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana divonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung Rabu sore. Yana dinyatakan terbukti bersalah terlibat suap penyedia barang kamera CCTV dan jasa penyedia layanan internet dalam program Bandung Smart City. Menyatakan terdakwa Yana Mulyana tersebut di atas telah terbukti salah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000 dengan denda Rp200 juta. Usai jalani sidang kasus suap pengadaan barang dan jasa proyek CCTV dan ISP dalam program Bandung Smart City di Pengadilan Tipikor Bandung Rabu kemarin, mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Tak hanya Yana, Hakim juga mengadili 2 terdakwa lain korupsi pengadaan proyek di Dinas Perhubungan tahun anggaran 2022-2023, yakni Kadishub Kota Bandung, Dadang Darmawan, dan Sekdishub Kota Bandung, Hairul Rijal. Mereka dijerat 2 pasal, yakni suap dan gratifikasi. Terdakwa Yana Mulyana dan Dadang Darmawan divonis hukuman 4 tahun penjara, sementara Hairul Rijal divonis lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 5 tahun penjara. Selain denda Rp200 juta subsidiar 6 bulan, terdakwa Yana Mulyana juga harus mengembalikan uang pengganti sebesar Rp435 juta. Apabila uang pengganti tidak dibayar dalam kurun waktu 1 bulan, maka harta benda yang disita akan dilelang untuk menutupi kekurangan. Selain itu, hak politiknya untuk memilih dan dipilih dicabut selama 3 tahun. Beda dari tuntutan, kan tuntutan 5 tahun, sekarang 4 tahun lebih kurang. Ya kan mungkin majelis hakim juga punya pertimbangan. Kalau soal pencabutan politik, menanggapi vonis yang lebih ringan ataupun lebih berat dari tuntutan, jaksa penuntut umum mengapresiasi keputusan majelis hakim. Selain itu, jaksa penuntut umum pastikan akan ada tersangka baru terkait penerima aliran dana korupsi kasus suap CCTV. Tuntutan kami itu secara garis besar dikomodir oleh hakim, sehingga tidak ada alasan lagi buat kami untuk tidak menaikkan perkara ini ke tahap step selanjutnya. ada tersangka baru dong, naik ke step. Hal itu, fakta itu kan sudah jauh-jauh hari sudah ada ya. Terkait tanggapan atau pledoi atas vonis majelis hakim, terdakwa Yana dan Dadang sepakat untuk menerima putusan majelis hakim. Sementara terdakwa Rijal masih menimbang dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan Wali Kota Sukabumi, Andri Setiawan, ditangkap polisi. Andri diduga telah menipu dan menggelapkan dana dengan meminta modus uang pelicin proyek pembangunan pada tahun 2022. Staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan Wali Kota Sukabumi, Andri Setiawan, harus berurusan dengan polisi. Penahanan Andri karena diduga penipuan kepada pengusaha asal Sukabumi saat ia menjabat sebagai Kadis Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Sukabumi. Dalam laporan, terjadi transaksi antara korban dan pelaku terjadi pada 13 Januari 2022 lalu di kantor CV Makmur Jaya, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Dalam transaksi itu, tersangka meminta uang pelicin pada pelaku sebesar Rp130 juta dengan menawarkan 16 paket kerja. Uang tersebut dikirim ke rekening pribadi untuk keperluan pribadi pelaku. Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota mengatakan masih ada pihak lain atau kaki tangan yang terlibat dengan modus yang kerap digunakan pelaku. Namun setelah korban menyerahkan uang sesuai permintaan tersangka, paket tersebut yang dijanjikan tidak ada. Berarti penipuan ini pada saat tersangka ini menjabat sebagai kepala dinas waktu. Ya, betul. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 1 lembar hasil cetak data kegiatan Dinas Pertanian tahun anggaran 2022, 2 lembar hasil cetak pertemuan korban dan tersangka, cetak rekening tahapan BCA atas nama korban periode Januari sampai dengan Februari 2023. Pelaku diancam dengan pasal 378 dan 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun.
Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi.